Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada petang hari ini kita tadi mengawali dengan buka puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kemudian dilanjut dengan salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan majelis ilmu, dan nanti diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Luar biasa berapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pada hari ini. Maka Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga dari setiap amal dan ibadah yang kita kerjakan, puasanya kita, sholatnya kita, menuntut ilmunya kita, tafaqquh fiddin, dan infak sedekahnya kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga diberikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sak menika klebet sasi mulut utawi Rabiul Awal, yaitu bulan di mana Nabi kula panjenengan, Rasul kula panjenengan, Nabi terakhir nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau terlahir ke dunia ini. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Maka boleh tidak kita senang? Boleh. Harus senang. Harus. Manahipun kula panjenengan kudune bungah senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun harus senang, Ustaz. Tiap tahun harus senang. Loh, jangankan kok kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah setiap tahun orang tua juga selalu memperingati di mana kemudian bulan dan tanggal anaknya dilahirkan? Kalau kemudian kita kenal dengan ulang tahun, padahal kalau tahunnya kan tidak berulang janjane ya. Yang berulang kan bulan dan tanggalnya. Kalau tahun tidak berulang, ya. Tapi itulah ekspresi kebahagiaan, ekspresi kecintaan dari orang tua kepada anaknya, di mana kemudian alhamdulillah Allah berikan karunia anak yang salih, dan bahkan luar biasanya anak ini dulunya alhamdulillah Allah mudahkan proses kelahirannya, ya. Padahal ibu-ibu itu kalau melahirkan jari lho nggih, jari loro. Nggih napa mboten, Bu? Oh nggih.
Katanya sakit. Lo kan saya tidak pernah ngalami tuh ya. Nah, ibu-ibu yang rasakan. Katanya kalau lahiran itu toh nyowo, antara hidup dan mati. Dan bahkan kalau ibu-ibu misal dikasih pilihan, ini harus ada satu yang hidup, satu yang mati. Anaknya yang hidup atau ibunya yang hidup. Biasanya ibu-ibu akan milih anaknya yang hidup. Oh, luar biasa ya. Tapi kalau itu ditanya kepada suaminya, ya suaminya masih milih siapa Pak yang hidup? Ya istrinya. Nanti soal anak kan bisa lagi kan ini ya, Masya Allah. Tapi itulah naluri kasih sayangnya seorang ibu, ya, yang Masya Allah kalau sudah untuk anaknya itu apapun akan diberikan, ya. Kemudian anaknya diberikan Allah nikmat umur panjang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun, sampai 15 tahun, ya sampai puluhan tahun. Maka kemudian itulah ekspresi kebahagiaan, kecintaan kepada anak atas nikmat yang Allah berikan kepada anaknya tadi. Ya, makanya kemudian sampai-sampai setiap setahun sekali di bulan dan tanggal kelahiran anak, orang tua akan mengatakan, "Le, Nduk, selamat ulang tahun," gitu ya. Kemudian apa? Orang tua akan mengekspresikannya itu dengan kemudian tasyakuran. Gitu ya. Bentuk tasyakuran kan macam-macam. Ada yang kalau orang Jawa dulu pakainya bancaan, sego gudangan. Nah, luar biasa. Sekarang masih ada enggak ya? Masih ya? Di sini masih ada, PIP ada. Oh, ada, Masya Allah. Kok renek sing tekan omahku ya? Oh, Masya Allah. Atau ada yang bikin sego kuning, ya, luar biasa. Atau ada yang kemudian ngundangi anak-anak gitu. Biasanya ini keluarga milenial ya, sudah nggak pakai bancaan, nggak pakai sego kuning, tapi pakainya apa? Ciki-cikian itu loh ya, yang diadai plastik gitu. Kemudian ngundangi anak-anak, kemudian mereka dikasih snack, balon itu ya, luar biasa. Tapi itu sebetulnya ekspresi saja kebahagiaan, ekspresi syukurnya, ekspresi kecintaannya kepada anak. Akhirnya kemudian apa? Bikin tasyakuran yang sifatnya ini kalau diniatkan ibadah kan jadi sedekah, Pak. Ngasih makan, nyenengin orang, memasukkan kebahagiaan pada hati orang lain. Nah, luar biasa. Siapa tahu yang kita nih bikin bancaan ya, kita bikin nasi kuning kok dilalai tetangga ada yang nggak bisa masak, ada yang kelaparan, kok dilalai enek bancaan. Ya alhamdulillah, kok enek sego kuning, alhamdulillah. Ya. Maka ini kepada orang tua kepada anak. Kalau ditanya dalil ya nggak ada. Kalau ditanya dalil nggak ada. Tapi kemudian yang kita nilai, yang kita lihat, yang dilakukan baik enggak, kan gitu. Kalau yang dilakukan baik, bahkan di situ ada amal soleh atau ada ibadahnya, oh luar biasa. Oh ada sedekahnya, oh ada rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat umur panjang. Ya, alhamdulillah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kok bapak-bapak, ibu-ibu di sini dulu nikahnya bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, masih inget enggak? Masih. Itu biasanya tiap tahun happy anniversary ya, Masya Allah. Akhirnya setiap tahun itu bulan madu terus ya. Maka ini juga apa? Ekspresi kebahagiaan, kecintaan dan rasa syukur atas apa? Nikmat umur panjang dalam usia pernikahan. Loh, usia pernikahan yang panjang, yang langgeng itu nikmat enggak? Nikmat. Betapa banyak orang yang nikah nggak nyampe setahun pegatan, Pak. Ada enggak? Ada. Banyak.
Padahal ketika kemudian ada suami istri dari keluarga muslim, dari keluarga orang beriman kok cerai, pegatan, memang itulah prestasi terbesarnya syaitan. Ketika kemudian setiap hari itu kan syaitan mesti laporan sama iblis. Ada satu syaitan laporan, aku sudah membuatnya bisa mencuri. Sekarang kerja meneh, ya. Kamu belum melakukan apa-apa. Ada yang aku sudah bisa bikin manusia membunuh, kerja meneh, kowe ora ngopo-opo. Aku sudah bisa membuat manusia zina, balik meneh, kowe ora kerja apa-apa. Tapi begitu ada yang laporan, saya sudah berhasil menceraikan suami istri dari keluarga muslim orang beriman, maka apa yang dilakukan iblis? Iblis langsung menyiapkan singgasana di sampingnya, kemudian mempersilahkan syaitan tadi untuk kemudian duduk di singgasana tersebut, dan iblis akan mengatakan, sekarang kamu pensiun dini, bebas kerja, bebas tugas. Kenapa? Karena kamu telah mencapai prestasi tertinggi manakala bisa menceraikan keluarga dari keluarga muslim dan orang beriman. Jadi nikmat umur panjang dalam pernikahan, nikmat kelanggengan dalam keluarga suami istri itu nikmat yang luar biasa, Pak. Ya. Nikmat yang luar biasa, di mana zaman sekarang orang itu nganggap cerai itu kalau kayak sesuatu yang ya Allah enteng banget, Pak. Suami kalau marah, aku talak. Suami begitu marah, ada masalah dikit, aku cerai. Suami begitu marah mengatakan, tak kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Oh ya Allah, benesu kok ngomongnya ngono. Wonten apa mboten, Bu? Ada, mboten teng mriki lah, mboten teng mriki lho, Pak nggih. Teng Amerika lho. Amerika mboten wonten. Mriki mboten wonten. Ada, Bu. Ya. Mudah sekali mengatakan talak, mudah sekali mengatakan cerai, mudah sekali tak kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Ya Allah, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun panjenengan memperingati yang namanya happy anniversary. Itu nek ditakoki dalile nggih mboten wonten, Pak. Kenapa? Ini ekspresi. Ya, ekspresi kecintaan. Ya. Yang sehingga apa? Yang kita hukumi itu bukan ekspresinya ini, bukan rasa bahagianya, rasa senang. Yang kita hukumi apa? Syukurnya dengan cara apa? Ekspresi kecintaan, kebahagiaannya dengan cara apa? Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kula panjenengan sakmenika klebet sasi Mulut utawi Rabiul Awal, nek panjenengan dolan teng Gladak, wah niku wis rame banget, Pak. Wes sekaten, Pak. Ya, sekaten. Jan-jane kan riyen jenenge syahadatain. Nah, jenenge latilat Jawa niku nek ngendikan syahadatain kok ya rada angil, Pak. Nek zaman sakniki niku pun kathah ngaji, pun kathah majelis. Jadi nek zaman sakniki kula panjenengan ngendikan syahadatain ngono gampang, Pak. Mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Wah niku gampang, ane fasih. Tapi nek tiyang sepuh riyen ngendikan ngoten niku makharijul huruf niku wangel tenan. Akhire alhamdulillahi rabbil alamin. Ngono, Pak. Wingi nek doa yo wangel tenan ya. Doa ini wangel tenan, Pak. Iya. Alkam kadang ngono ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, Masya Allah. Sami begitu orang tua dulu ngendikan syahadatain ini susah. Akhirnya kemudian sing gampang ya sekaten. Dan ternyata kalau kemudian menilai kebudayaan Jawa dulu yang terkait dengan sekaten, mereka menjadikan momentum Rabiul Awal ini untuk apa? Untuk banyak memasukkan orang ke dalam Islam. Maka dinamakan syahadatain. Sebab riyen Sunan Kalijaga niku ndamel napa? Nek pas wayah sekatenan ngene iki, Sunan Kalijaga niku ndamel sing jenenge wayangan. Gratis ora usah bayar, mlebune mok nganggo syahadat. Tenan, Pak. Nggih.
mlebune HTM ya hanya pakai syahadat, bisa ngelihat wayang gratis loh, masya Allah. Padahal yang namanya kalau orang sudah syahadat berarti masuk Islam toh ya. Wah, padahal kalau itu orang-orang Jawariyin ya, akhirnya kemudian pada pengen ngelihat wayangan ya, yang kemudian diwariskan dari Sunan Kalijaga itu, kemudian mereka masuknya ngucap syahadat dulu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan akhirnya kemudian nanti di wayangan dijelaskan bahwasanya orang kalau sudah syahadat berarti masuk Islam. Akhirnya orang-orang mengatakan, wah berarti awake dhewe iki wis mlebu Islam nih ya. Itu luar biasa. Mereka menjadikan momentum Rabiul Awal ini, mereka merayakan Rabiul Awal ini dalam rangka apa? Dakwah, untuk kemudian supaya orang ini berbondong-bondong masuk Islam. Lah cuman masalahnya budaya-budaya yang seperti itu tuh jarang dikaji, jarang disampaikan, jarang kemudian dipelajari, sehingga banyak orang tidak tahu, tidak faham. Yang sehingga orang yang tidak tahu, tidak faham, akhirnya mereka mengatakan itu bid'ah. Padahal kalau tidak seperti itu caranya, ya mungkin kita ini minoritas, Pak. Tapi cerdasnya para wali songo, sebetulnya namanya bukan wali songo, tapi wali yusana ya. Dalam babat disebutkan wali yusana, jadi pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama yang mereka punya wilayah dakwah masing-masing, itu namanya wali yusana. Tapi wali yusana, tapi kemudian dikenal dengan wali songo. Coba lihat wali songo, kabeh nganggo surban, betul ya? Kabeh nganggo gamis, kabeh punya jenggot, pelihara jenggot maksudnya. Itu wali songo, bukan orang kaleng-kaleng, Pak. Bukan orang kaleng-kaleng. Mereka ini ulama, ya. Ilmunya luar biasa. Walaupun mereka orang keturunan Arab, tapi luar biasanya mereka mendedikasikan, mereka sangat berkontribusi besar ya, dalam dakwah di Nusantara ini. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian itu cara mereka merayakan, memperingati Rabiul Awal. Ada kesan nuansa dakwahnya di situ. Akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini setahun nonton wayang dong ya. Mana wayang, setahun nonton wayang. Dereng belum tahu nonton wayang. Ya Allah. Ya, nonton wayang ya, luar biasa. Akhirnya orang-orang pada mikir gini, Pak. Wayang itu bid'ah haram. Kenapa? Tidak boleh dalam Islam itu melukis makhluk bernyawa. Tidak boleh dalam Islam itu bikin patung, bikin lukisan makhluk bernyawa, manusia dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah wayang itu adalah manusia? Bukan, Pak. Opo enek menungso kok irunge dawane kaya ngono, tangane sak dawa sikil, perutnya segede itu kaya apa ada? Ndak ada, Pak. Makanya kalau kemudian kita belajar ilmu pewayangan, itu bukan manusia, tapi itu penggambaran karakter. Ya. Makanya dalam wayang itu kalau ada karakter yang matanya sipit, berarti dia itu sosok orang yang bisa menundukkan atau menjaga pandangan. Maka dibikinlah karakter matanya sipit. Kalau kemudian karakternya matanya mentolo atau menteleng atau besar, maka itu menggambarkan orang yang tidak bisa menjaga pandangannya. Kalau ada yang di dalam karakter itu perutnya tipis gitu ya, atau kuru, maka itu salah satu karakternya adalah yang pandai atau yang rajin dalam berpuasa. Berbeda dengan perutnya yang besar dan sebagainya, oh berarti dia suka makan. Begitupun kalau mulutnya tipis, berarti dia bisa menjaga lisannya. Tapi kalau mulutnya besar, apalagi lidahnya sampai menjelut, berarti orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Jadi pewayangan itu karakter, bukan manusia. Apa enek menungso modele kaya ngono? Ndak ada, Pak. Tapi itu karakter yang sehingga tidak bisa dihukumi itu menggambar makhluk bernyawa. Kenapa? Itu karakter, bukan manusia. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ala kulli hal,
banyak kreativitas yang kemudian dibikin oleh para wali, oleh para ulama, yang kemudian pada akhirnya kita bisa merasakan saat ini bahwasanya Islam menjadi mayoritas di negeri Nusantara ini. Berkat siapa? Ya mereka yang luar biasa dalam berdakwah, juga perlu strategi ya, dalam dakwah perlu cara. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kalau muludan dirayakan dengan atau diperingati dengan cara yang seperti itu tadi, nuansanya nuansa dakwah, nuansanya mengenalkan Islam, nuansanya orang jadi berbondong-bondong masuk Islam, maka positif deh, positif, baik. Lah maka kemudian sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sekaten sekarang masih sama dengan sekaten yang dulu? Apakah sekaten yang sekarang itu nuansanya sama dengan nuansa yang dulu? Apakah sekaten yang sekarang itu nuansa dakwahnya masih ada atau enggak, kan itu ya? Maka itu yang kemudian perlu dievaluasi ya. Bagaimana seharusnya sekaten itu dikembalikan kepada yang dulu? Maksudnya apa? Dikembalikan pada nilai-nilai di mana sekaten itu bisa dijadikan ajang untuk dakwah, ajang orang berbondong-bondong masuk Islam, ajang di mana kesempatan disitulah kita mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kalau tadi orang tua atas kelahiran anaknya senang, suami istri atas happy anniversary-nya senang, maka terlebih-lebih atas kelahiran dari Nabi kita Rasul kula panjenengan nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya lebih senang, Pak. Lebih bunga, lebih bahagia atas kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita jadikan momentum Rabiul Awal ini untuk apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Rabiul Awal panjenengan silahkan ke jalan-jalan, lewat di jalan manapun, mesti kathah event pengajian maulidan, atau kathah event solawatan, atau kathah event maulid barjanjen atau barzanji, kathah nanti di sana ada jamuro, ada jamuri, ada pengajian, ada kajian, sebagainya, luar biasa. Tapi mereka semua melakukan itu atau mengadakan, menyelenggarakan itu dalam rangka apa? Memperingati maulid Nabi dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, memuji Rasulullah, kirim banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengenalkan tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, keagungan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, saya nggak cocok itu, silahkan. Kalau nggak cocok silahkan, kalau nggak ikutan silahkan, tapi jangan mencelah. Kalau nggak doyan nggak apa-apa, kalau nggak ikut silahkan, tapi jangan mencelah. Ya, sama ketika makan prasmanan itu ya, prasmanan itu kan ada menu ini, menu itu, ini ya, ada 10 menu. Ternyata kita suka menu yang pertama, menu yang lainnya kita nggak suka. Kalau nggak suka ya sudah, nggak usah dimakan, tapi jangan mencela. Sebab mencela makanan boleh nggak boleh. Rasulullah itu kalau nggak suka ya sudah, nggak usah dimakan, jangan dicela. Dan kamu jangan sampai kemudian ngojok-ngojoi orang untuk ngikut supaya seneng makananmu, ndak bisa. Orang itu pengennya macam-macam ya. Kita sukanya menu pertama, ada yang sukanya menu kelima. Ya. Ya jangan mencela, wah makanan ra enak dipangan, loh jangan. Ya. Ini sudah enak menurut dia. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau nggak cocok, kalau nggak ikut, kalau nggak sefaham silahkan, tapi jangan mencela. Sudah. Maka kalau kita bisa seperti ini, maka ukhuwah Islamiyah ini akan terjalin, akan terbentuk. Apalagi ini di tahun politik, jangan sampai kemudian ukhuwah jadi pecah hanya gara-gara berbeda dukungan. Ya Allah, murah sekali, remeh-temeh sekali. Hanya kemudian dukungan, beda dukungan, kemudian ukhuwah Islamiyahnya jadi pecah. Naudzubillah min dzalik.
Ya. Lah maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan momen Rabiul Awal ini untuk apa? Mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab atau buku yang sangat menarik yang kemudian bisa kita miliki, ya, bisa kita beli, toh juga tidak terlalu tebal dan harganya tidak terlalu mahal, yaitu kitab yang sangat detail dalam menggambarkan atau seakan memvisualisasikan, ya, keutamaan kepribadian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, itu kitab atau buku yang sampai sekarang terus dicetak ulang. Kenapa bestseller? Kenapa? Karena kitab atau buku tersebut sampai saat ini itulah kitab atau buku yang tersebar di masyarakat yang paling komplit, yang paling detail dalam kemudian menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumlah ubannya dibahas, Pak. Ya. Jumlah ubannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Jumlah uban yang ada di rambut dan jenggot beliau itu dibahas, Pak. Ya. Kenapa? Ada riwayatnya, soalnya ada hadisnya kan gitu ya. Masya Allah. Bisa dihitung, Pak, ubannya Rasulullah itu tidak lebih dari, ada yang mengatakan 12 helai, ada yang mengatakan 20 helai. Itu uban rambut dan uban jenggot. Tapi nek ubane panjenengan berapa, Pak? Wah, kuatah Ustaz, gak iso dihitung, Pak. Bingung ya. Luar biasa. Apa ini putih kabeh rambutnya ya? Apa ya Allah, luar biasa. Ya. Tetapi uban itu besok pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Terus pun nek panjenengan gadai uban ojo di jangan dicabut, nek disemir boleh. Nek disemir boleh tapi ndak boleh semir hitam. Ya, mau disemir abang silahkan, coklat kuning silahkan, biru silahkan, hijau silahkan. Tapi jangan hitam. Ndak boleh, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa rambutnya sing pinggir kene hijau, terus dhuwure sithik kuning, abang, coklat. Wah, oh pitik kalkun ya, oh pitik warna ini ya. Masya Allah. Sama Rasulullah SAW itu juga rambutnya disemir. Jumlah ubannya beliau sedikit, tidak lebih dari 12 atau 20 helai. Dalam riwayat disampaikan itu pun disemir oleh Rasulullah SAW dengan semir yang apa ya, warnanya ya merah tapi agak ke coklat-coklatan gitu, Pak. Merah agak ke coklat-coklatan. Yang sehingga kemudian ya nyaris uban beliau nggak kelihatan. Nah, disemir, Masya Allah. Nggak apa-apa, jenggotnya juga disemir, nggak apa-apa ya. Oh ya, Bebsya ya, Masya Allah. Sama kalau Habib Umar ini ya, Habib Umar kan juga ini jenggotnya merah ya. Disemir memang, ndak apa-apa. Tetapi nek kalian ijek sekolah, ya harus manut peraturan sekolah. Ojo ngejak padu guru nih. Jangan mengkambing hitamkan sunnah. Ya. Begitu masuk sekolah rambutnya semir abang. Begitu diceluk BK, ini sunnah. Ente nggak tahu ya, ini sunnah ya. Wes ngalamat sesuk tahu ke sekolah ya. Ya, sama Rasulullah SAW itu rambutnya juga pernah panjang. Sepanjang-panjangnya rambut Rasulullah itu sebahu atau sepundak. Jadi kalau ada orang gondrong, laki-laki gondrongnya sepundak, jangan dicela, jangan dinyinyir. Siapa tahu dia niatnya memanjangkan rambut sepundak, diniatkan sunnah. Yang sehingga apa? Dia dapat pahala. Tapi kembali ke tadi, nek kalian sekolah ya harus manut peraturan sekolah. Ojo kok kemudian karena sunnah akhirnya rambutnya digondrongke sak pundak, begitu masuk sekolah geger karo gurune ya. Ya. Kalau sekolah ya harus ngikut peraturan sekolah atau pondok yang ngikut peraturan saja. Ya. Tapi kalau ada lihat laki-laki yang rambutnya panjang sepundak, maka jangan dinyinyir, jangan dicela. Kenapa? Husnudonnya kita, dia memanjangkan rambutnya sepundak itu dikarenakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
Ojo mbok celuk wah banci rambut itu, wah geger geden wah ya. Jangan ya. Kenapa? Hati-hati loh ya. Rasulullah juga rambutnya pernah panjang, hati-hati. Jangan mencela. Nah, yang jadi masalah kalau laki-laki rambutnya panjangnya sak bokong. Rambutnya sak bokong apa bokongnya sak rambut, Pak? Ya, maka kemudian ini yang dimaksudkan dalam hadis, termasuk yang dilaknat siapa? Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk laki-laki yang menyerupai perempuan, di mana kalau rambutnya lebih panjang ya dari pundak, hati-hati. Apalagi di acara 17-an kemarin, Pak. 17-an Agustus itu wonten lomba rias, Pak, lomba dandan. Neng sing dirias utawi sing didandan niku sanesip ibu. Neng bapak. Jadi bojone kon nganggo daster. Ya, bapake kon nganggo daster, terus akhirnya bapake didandani ngoten niku. Wonten gian wingi 17 Agustus bapak-bapak lomba bal-balan nganggo daster. Ya Allah, ya. Nah, maka ini yang kemudian hati-hati kalau bikin lomba 17-an, boleh gayeng, boleh rame, tapi pastikan lombanya tidak melanggar syariat. Nek ke lomba makan kerupuk, mbok yo makan kerupuk karo duduk. Ya, lomba makan kerupuk sambil duduk. Lah wingi niku aneh meleh, wis ngaro ngadeg, terus kerupuk niku dicantolke ning pring, terus nanti ada tali yang turun, ditalekke ning jempol. Jempol pesertane niku lho nggih. Wah, ngoten niku wis dadi mangane karo sikile munggah-munggah nggo ngepaske tali kerupuk niku lho. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Makan sambil berdiri sudah menyelisih sunnah, apalagi ngadege karo wah mengangkat kaki satu ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi, di bulan Rabiul Awal ini akan banyak majelis yang akan menyampaikan tentang keutamaan kepribadian Nabi Muhammad SAW, kemudian kirim sholawat dan banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Maka itu sesuatu yang positif. Sholawatan boleh enggak? Lo boleh sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Jangankan kok kita ya, Allah dan malaikatnya saja bersolawat untuk Nabi. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ngakunya beriman, wahai orang-orang yang ngakunya umat Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang yang ngakunya cinta Nabi Muhammad SAW, banyak-banyak sholawat. Ya. Lah cuman yang perlu diperhatikan, jadi jelas ya sholawat itu bahkan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Bahkan sekali sholawatnya kita dibalas asro sholawat. Kemudian apa? Allah akan membalas 10 sholawat kepada kita. Sholawatnya Allah ini berupa rahmat, atau juga kemudian Allah akan berikan pahala yang berlipat. Juga Allah akan hapuskan asra khotoyat, 10 kejelekan kita akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sholawat kita. Bayangkan kalau teman-teman dzikir pagi sholawat 100 kali, dzikir sore sholawatnya 100 kali, berarti satu hari sholawat berapa kali? Minimal 200 kali. Kalau satu sholawatnya 10 kejelekannya dihapuskan Allah, kalau 200 sholawat berapa kejelekannya dihapuskan Allah? Luar biasa. Berapa Allah akan curahkan rahmat kepada kita? Luar biasa. Tinggal dikali aja, 200 kali 10 berapa? Oh, 2000 Pak. 2000 kejelekan kita dihapuskan Allah, dan 2000 kali Allah bersolawat untuk kita. Itu orang yang rajin solawat, Pak. Ya. Makanya kalau ada majelis solawat ikut. Tapi kalau nggak cocok dengan majelis sholawat, ya sholawatono sendiri pribadi, tidak apa-apa. Lah yang paling repot nek karo majelis sholawat nyinyir, tapi janjane dheweke ya ora tau sholawatan.
Tapi nek karo majelis selawat nyinyir, ndak suka. Wah, apa iki ana sunahe, tapi dhek dhewe ra tau selawat. Pelit selawatnya, jarang selawatnya. Maka Rasulullah sampaikan al-bakhil, ya, orang yang pelit, orang yang bakhil, yaitu orang yang kalau mendengar Nabi Muhammad tapi tidak mau selawat. Ya, kita ini kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad, kita ini setidaknya lirih mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang paling afdal ketika sholat tasyahud, namanya salawat Ibrahimiyah. Atau kalau mau yang pendek, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mau ditambah Nabina Muhammad wa ala ali Nabina Muhammad, atau kalau mau ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh, silahkan. Tapi kalau di dalam sholat, saran saya nggak usah ditambah, nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Kalau dalam sholat loh, nggih. Sebab sholat niku pakem, Pak. Sholat jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi kalau sholawat di luar sholat, maka silahkan. Mau ditambah Nabiina, mau ditambah Sayyiduna, mau ditambah Habibina, mau ditambah, monggo silahkan. Itu ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah apa? Bersolawatlah dengan adab. Bersolawatlah dengan adab. Wingi yang lagi viral apa? Solawat karo joget-joget. Ini apa? Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ti, ya nafsuti. Kayak iki lho wajahnya. Solawat boleh, bagus, dan itu Allah perintahkan. Tetapi bersolawatlah dengan adab, dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan penghayatan, ya. Dengan kemudian ada pengharapan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah masuk solawatan kok karo joget-joget, karo megal-megal, karo jingkrak-jingkrak, ngono ki ora izin ya. Ya Allah, apa ndak izin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apalagi mereka meyakini kalau majelis solawatan itu Rasulullah turun. Lah nek wonge do jogetan kabeh ngoten apa ya Rasulullah sido mido ya. Ya Allah, gak sido mudhul Pak, balik meneh. Ya. Jan iki umat kuwi keranjingan tenan ya. Gak punya adab ya. Gak punya adab. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat silahkan, tapi dengan adab, dengan penghayatan, dengan tumakninah, dengan tenang, ya. Makanya kemarin yang salah bukan ya nafsutinya. Yang salah bukan ya nafsutinya. Yang salah siapa? Orangnya, oknumnya. Janjane dengan khusyuk ya bisa loh ya. Karo lingguh tenang santuy kan ya iso. Ngopo kok karo jingkrak-jingkrak joget-joget ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Makanya para habib, para habaib tidak menyalahkan syairnya, tidak menyalahkan, tetapi apa? Itu oknum saja. Hanya orang-orang yang kemudian tidak kurang beradab. Maka banyak sholawat. Dan doa itu akan cepat terkabul kalau dengan sholawat. Rasulullah menyampaikan doa itu akan terhalangi sampai kemudian orang tersebut mau sholawat. Artinya kalau doa itu pakai sholawat, maka dia akan tembus langit, Pak. Tapi kalau doa itu tidak pakai sholawat, maka dia hanya akan di antara bumi dan langit saja. Maka kalau kita punya hajat, keinginan, harapan, cita-cita supaya kemudian cepat terkabulnya, cepat dikabulkan Allah, mustajab, maka awali dengan sholawat dan akhiri dengan sholawat. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal ini kita manfaatkan untuk mengenal lebih dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad, jelas kita tidak mungkin bisa mencintai beliau. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengidolakan beliau sallallahu alaihi wasallam sebab nggak kenal. Ya. Kalau kemudian kita mengenali, maka pasti kita akan menyayangi, mencintai, dan kita akan mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau sudah mengidolakan, apa yang dilakukan? Mesti ittiba'us sunnah, mesti akan mengikuti sunnah, mesti akan
teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ada pada diri Nabi Muhammad ini teladan yang baik. Maka teladanilah, tiru, contoh. Tapi kita bisa seperti ini, kita bisa mencontoh, meneladani kalau kita tahu, kalau kita mengenal. Kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu, ya bagaimana mungkin bisa meneladani, bagaimana mungkin bisa ittiba'us sunnah, bagaimana mungkin bisa mencontoh, kita nggak tahu kok. Nah, maka manfaatkan. Ya, kecintaan itu penting, sebab Rasulullah bersabda, Rasulullah niku nate ngendikan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Harapannya apa? Besok di surga aku dimasukkan ke dalam surga yang mereka tempati. Nabi Muhammad itu surganya di mana? Firdausil A'la. Itu kalau ndongak ke atas langsung bisa ngelihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan hanya pengen masuk surga, tapi masuk surga plus surganya yang paling utama, yang tinggi, Firdausil A'la. Repot, Rasulullah paling tinggi, kita ini ada di paling bawah. Wah, ya jarang kepeduk. Ya, jarang peduk. Makanya kita mintanya surga yang paling utama, yang paling tinggi, yaitu surga Firdausil A'la. Nanti insya Allah kula panjenengan sakit tetanggan dengan Nabi Muhammad SAW. Hotel itu yang paling tinggi, yang mahal. Kenapa? View-nya bagus. Begitu buka jendela, gunung, bukit, wah luar biasa pemandangannya. Tapi nek kene paling ngisor, begitu buka pintu, mobil, motor, ya parkiran ning basement, Pak. Ya, makanya yang paling indah itu yang tinggi-tinggi nih, luar biasa ya. Ya sudah mlebu hotel apa urung? Urung tau mlebu hotel. Oh, alhamdulillah. Ya, hotel lantai piro sih? Lantai 1 tok ya padha wae. Nyobok hotel sing dhuwur ngono lho ya. Hotel sing dhuwur ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kita tidak mungkin bisa seperti Rasulullah. Amal kita tidak mungkin bisa seperti Abu Bakar. Rasulullah itu tahajud setiap hari sampai kakinya bengkak. Tidak bisa kita. Ini tahajudmu ping piro seminggu? Berapa menit? Ya, Rasulullah itu sampai kakinya bengkak loh ya. Luar biasa. Tidak bisa kita. Abu Bakar sedekah 100% hartanya. Oh, luar biasa. Umar bin Khattab sedekah 50% dari hartanya. Kita nek kotak infak mubeng no ya, dompetane dit 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Sing masuk kotak infak yang mana? Oh, ini sapa do kabeh ya Allah. Ya. Iya, pelit kadang kita ini masih pelit-pelit. Iya, pelit sedekah tapi mintanya banyak. Pelit sedekah ya 2.000 minta sehat, minta istri cantik, solihah, hafidoh. Oh, ya Allah, sedekah 2.000 njalukmu akeh men. Ya njaluk akeh sedekah sing akeh, njaluk sithik sedekah njaluk akeh ya. Penting ikhlas usan. Lho 2.000 ora ikhlas kebangetan ya. 2.000 gak ikhlas ya diguyu karo luar biasa. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka kecintaan, supaya kita bisa cinta, maka kenali nabimu, Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, maka itu akan mengidolakan, kita akan bisa ittiba'us sunnah, yang dengan itu kemudian akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, maka semoga kelak Allah kembali kumpulkan kita di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.